Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rera Fernando Sukiarto, NIM 19213027 dari D4 Teknik Manufaktur Kapal Poliwangi. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Inspeksi LAS. Mari kita simak. Nah, ini adalah soal ujian tengah semester Inspeksi LAS. Mari kita jawab. Soal nomor 1. Jelaskan prinsip kerja pengujian NDT pada hasil pengelasan. Yang A. Pengujian visual atau VT. Yang B. Uji daya penetran atau PT. Kita jawab yang A dulu, uji visual atau VT. Pemeriksaan pada hasil akhir pengelasan yang paling dasar dilakukan adalah dengan pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual dilakukan dengan mengobservasi hasil tampilan dan bentuk lasan. Pemeriksaan tersebut diantaranya pada bentuk magmatic las, bentuk dan kedalaman penetrasi las, cacat yang mungkin terbentuk dan kesempurnaan fusi. Yang B. Uji daya penetran atau PT. Daya penetran merupakan metode NDT untuk mengetahui ada tidaknya crack pada well atau hasil lasan. Tes ini sangat mudah dilakukan dan pelaksanaannya juga sangat singkat. Prinsip kerja dari metode daya penetran tes adalah penggunaan cairan penetran dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah discontinuous serta kerja developer untuk mengangkat hasil cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu cacat pada material dapat terdeteksi. Soal nomor 2. Sebutkan cacat telas yang ada di gambar di bawah ini. Gambarnya seperti ini ya. Nomor 1 yaitu crater crack. Yang nomor 2 face crack. Yang ketiga head after deck zone crack. Yang nomor 4 lamellar tear. Yang nomor 6 root crack. Yang nomor 7 root super crack. Yang nomor 8 throat crack. Yang nomor 9 toe crack. Yang nomor 10 transfer crack. Yang nomor 11 underbit crack. Yang nomor 12 wide interface crack. Yang nomor 13 weld metal crack. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan acceptance kriteria cacat telas dengan pengamatan visual menurut standar AWS D1.1. Untuk dapat lulus dari uji tekuk atau bending berdasarkan standar dan kode AWS D1.1, maka hasil pengujian harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keretakan maksimal 3 mili diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. Yang kedua, cacat terbesar tidak boleh melebihi 10 mm pada cacat yang diukurannya antara 1 mili sampai 3 mili. Yang ketiga, retak pada pojok permukaan maksimal 6 mili, kecuali yang disebabkan oleh slag erosion atau cacat fusi. Yang lainnya maka maksimal dimensi yang diperlukan adalah 3 mm. Nomor 4. Jelaskan gambar cacat di bawah ini, sertakan alasan penyebab terjadinya. Untuk gambar yang pertama ini namanya cacat telas distorsi, disebut juga dengan angular warp misalignment, di mana material ini dapat terjadi akibat dari panas yang berlebih. Buruknya persiapan awal pada saat fitting menjadi penyebab utamanya. Untuk gambar yang kedua ini adalah namanya cacat underfill, cacat yang terjadi pada permukaan lasan pengisian masih kurang sehingga permukaan benda kerja lebih tinggi dari daerah lasan atau kampulas. Untuk mengatasinya dilakukan proses pengelasan lagi pada area tersebut atau diratakan semua daerah las yang dilakukan pengelasan secara menyeluruh agar ketinggiannya sama. Untuk gambar ketiga namanya cacat telas root concavity, adalah kurang sempurnanya hasil pengelasan pada daerah akar atau hasil pengelasan penetrasi terbentuk cekung. Penyebab root concavity biasanya karena persiapan sebelum pengelasan yang kurang baik seperti root gap yang terlalu sempit, pengaturan arus yang kurang tepat. Arus las yang terlalu besar juga menyebabkan root concavity, travel speed atau kecepatan las yang terlalu tinggi. Jenis cacat ini biasanya terjadi pada proses stick, namun tidak menutup kemungkinan pada proses lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, dan soal UTS sudah terjawab semua. Semoga bermanfaat, dan dari saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.